Halo teman Sirklo, penasaran gak sih gimana kelanjutan make up Mbak Rose dan juga Mbak Cebok? Nah, langsung aja kita sama-sama dengerin part 2-nya. Nah, waktu itu gue nemenin kakak gue wisuda. Waktu itu kita keluar dari mobil, dia cuma bilang, ambilin toga gue dong, kata dia gitu. Terus dia langsung pakai, jadi kan dia pakai kemeja sama pakai celana bahan. Terus dia pakai toganya, terus keluar gabung sama teman-teman yang lain. Terus gue kayak, hah, cepet banget. Kayak lo nggak ada persiapan apapun gitu loh, tapi di foto oke juga gitu loh. Oh, kakaknya cowok? Oh sorry, gue lupa nyebut kakak gue cowok, sebutlah cowok Bogor gitu. Cowok. Jadi gue kayak ngerasa wow, jadi cowok tuh enaknya adalah efisiensi waktu sih, jadi lo nggak perlu makeup atau apapun gitu loh. Apalagi kalau di Indonesia kan kalau cowok mau pakai makeup aneh ya, pasti dilihatnya aneh gitu kan. Jadi misalnya mereka lagi ada apa kayak misalnya jerawat atau apa gitu ya, mereka pasti cenderung untuk nggak tahu gimana nutupinnya gitu kan. Betul. Sejujurnya sih kalau ngomongin soal cowok makeup dan skincare, emang sih kita udah biasa banget ya sama stigma masyarakat yang suka ngotak-ngotakin gitu. Kalau makeup itu relate-nya sama gender woman, cewek, female gitu kan. Tapi kalau gue pribadi sih, kita udah hidup di 2021 ya, udah banyak pop culture juga lah gitu. Skincare pun jadi apa ya, basic needs juga gitu sebenarnya buat semua orang, bukan cuma cewek doang. Karena gue yakin cowok pun butuh buat bersih juga gitu. Iya, gue setuju sih. Cuman kadang-kadang cowok-cowoknya juga masih merasa malu ya kalau nunjukin mereka pakai ini itu gitu. Untungnya sih beberapa temen gue yang cowok di circle gue, mereka cukup terbuka sih. Jadi kadang-kadang kita suka open discussion, gue lagi jerawatan nih, pakai apa ya kayak gitu. Pakai serum salicylic acid aja gitu. Bahkan kadang-kadang gue belajar banyak dari mereka gitu. Kalau pakai masker 7 menit aja ya kayak gitu. Sebenarnya gue suka sih sama cowok-cowok yang nggak takut gitu untuk nge-share. Gue tuh peduli sama diri gue sendiri gitu. Dan skincare itu cara untuk menyayangi diri gue sendiri, how to love myself gitu, and how to present myself to the public, kata dia gitu. Di circle lo ada gak sih cowok-cowok kayak gitu? Di gua sebenarnya gua cenderung jarang ngomongin masalah itu ya. Maksudnya kalau sama cowok-cowok cenderung jarang ngomongin ke arah-arah skincare, make up gitu. Karena pasti biasanya kalau ngomongin kayak gitu, si cowok-cowok itu cenderungnya kayak nanya, kayak pengen tahu tentang skincare kita atau make up kita gitu, tapi merekanya sendiri tuh nggak cerita apa-apa soal diri mereka, apakah mereka pakai skincare ini atau make up ini gitu-gitu tuh nggak pernah gitu loh. Makanya tadi kayak gue ngelihatnya kayaknya cowok-cowok masih banyak yang merasa takut kalau dia skincarean atau apa dipandang gimana gitu sama orang-orang gitu kali ya. Cuman ada sih temen gue yang dia satu doang itu gue yang gue kenal juga, dia emang skincarean dan dia juga bahkan sering ngepromosiin apa yang dia pakai gitu. Maksudnya kayak apa, ngasih tahu ke orang-orang lah kayak gue pakai ini bagus ini. Ada sih satu, cuman selebihnya kebanyakan sih enggak. Oke. Tergantung ini sih ya, environment tuh berpengaruh juga gitu. Dia mau open itu ya tergantung apakah semua orang nge-encourage dia apa enggak gitu loh. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin kosmetik, gue pun suka ada rasa insecure gitu loh. Karena ketika gue ngomongin soal kosmetik dan juga skincare ke depan cowok-cowok yang notabene zero knowledge lah tentang ini gitu. Image gue di depan mereka adalah gue terlalu peduli sama fisik gitu. Terlalu peduli sama appearance gitu. Jadinya somehow mereka mandang gue sebagai orang yang lo mah mikirinnya fisik doang gitu, tapi nggak mau improve di bidang lain-lain kayak gitu. Padahal sebenarnya fisik itu penting bagi gue untuk ya tadi ya lebih ke arah gimana caranya gue nge-present diri gue depan orang lain. Tapi at the same time gue yakin kualitas diri kayak value kita itu masih penting gitu loh. Jadi nggak cuma fokus ke arah fisik doang gitu loh. Padahal mah sejujurnya kita pun sering baca buku buat upgrade diri sendiri gitu kan. Iya sih benar. Tapi kalau lo pribadi gimana pandangan lo tentang apa ya value dalam diri lo itu? Kalau dari tadi kita ngomongin soal fisik kan? Iya. Kalau gue sebenarnya sama sih ya, gue tuh percaya banget value kan emang ya udah pasti penting banget kan dari diri kita. Cuman ya itu tadi kadang-kadang society lebih ngelihat ini. Pernah denger nggak sih yang
yang orang-orang bilang keadilan bagi seluruh rakyat yang good looking gitu kan. Iya, Iya, gue anak Twitter dari- soalnya, gue tahu tuh kata-kata kayak gitu. Iya, itu kayak gimana ya, sebenarnya nggak setuju, cuman susah juga buat dirubah. Jadi menurutku value harus dikembangin, cuman look juga at least jangan malas ngerawat diri sih ya. Iya. Menurut gue kayak harus seimbang, cuman ya jangan sampai juga kadang-kadang sekarang juga orang karena si keadilan sosial bagi rakyat good looking tadi, jadinya orang banyak juga loh sebenarnya cewek-cewek yang jadi nggak peduli sama pengembangan diri mereka, Betul. tapi ya udah yang penting gue cantik, bodo amat gitu kan. Iya, itu gue setuju banget. Sekarang tuh yang penting adalah ya itu tadi sih, eksterior ya. Iya. Eksterior kita ke orang lain. Itu gue gak setuju sih. Sebenarnya gue kagum sama orang-orang yang masih bisa terlihat menarik secara eksterior, tapi at the same time kagum juga gitu sama orang-orang yang ternyata interiornya sendiri balance gitu sama eksteriornya gitu. Iya, Atau bahkan kadang-kadang eksteriornya biasa aja, tapi dia sendiri tuh punya value-value yang bisa kita hormatin gitu. Otomatis penampilan eksterior dia jadi nambah Jadi gitu, kelihatan. gara-gara kita respect sama dia gitu. Iya sih, iya benar-benar. Cuma bingung juga ya, maksudnya kan kadang ada juga orang yang mungkin eksteriornya nggak, menurut society nggak bagus-bagus banget, tapi dia value-nya tinggi banget. Kadang tuh orang jadi ngelabelinnya apa ya? Ngelabelin banget kalau orang tuh nggak perlu cantik. Yang penting maksudnya kayak orang tuh nggak cukup cantik doang, harus pintar. Jadi kayak gimana ya, mereka bikin kata-kata yang seolah-olah secara tidak langsung merendahkan, memuji untuk merendahkan gitu, gimana ya? Tapi paham gak sih? Ya kan kayak gitu kadang-kadang. Kayak misalnya adalah orang yang fisiknya nggak sempurna gitu ya misalnya. Terus tapi dia pinter, dia punya bakat gitu. Pasti orang-orang tuh kayak misalnya dia bikin konten, terus pasti di komen orang-orang tuh banyak yang kayak memuji, tapi untuk menonjolkan kalau walaupun dia nggak sempurna tapi dia bisa ini gitu loh. Sebenarnya itu ada dua sisi mata koin ya orang kayak gitu. Entah dia berusaha mengencourage orang lain atau emang pada dasarnya dia emang merasa inferior aja gitu. Sebenarnya itu jadinya kayak counter attack sama statement yang pertama nggak sih? Kan tadi kan kita sempat bilang istilah keadilan sosial bagi kaum good looking gitu. Tapi pasti ada juga yang jawab di bawahnya kayak good looking tuh nggak perlu, yang penting lo rajin sholat misalkan kayak gitu ya. Contoh doang nih, atau mungkin yang penting lo berbakti sama orang tua. Nggak bisa dipungkiri, gue setuju juga sih gitu. Cuman ya again kadang-kadang untuk melihat kualitas seseorang, kita nggak bisa cenderung ke satu sisi doang. Kayak misalkan ngelihatnya cuma dari good lookingnya doang, ya nggak bisa dong gitu kan. Tapi juga lihat dari sisi yang lain gitu maksud gue. Ya balik lagi sama bahasan kita tadi, ya lo harus balance eksterior sama interiornya gitu loh. Iya, emang paling bener emang harus balance sih. Cuman kadang-kadang orang nggak bisa ngelihat kedua sisi itu dari seseorang. Betul. Jadi ada kata-kata itu istilahnya kita nggak bisa muasin banyak orang gitu ya. Itu gue setuju sih. Tergantung siapa yang lihat kita. Betul. Jadi kalau misalkan memang ada yang memandang gue hanya sebagai cangkang doang, cangkang bagus, tapi dia nggak percaya gue punya value, is okay gitu. Gue hidup dan gue berkembang jadi seperti sekarang bukan demi dia, tapi demi orang-orang yang bisa respect sama gue gitu. Betul. Yang tadi glow up kan bisa dari luarnya atau enggak dari dalamnya, dari value tadi. Kalau dari lu sendiri, lu merasa pernah glow up nggak sih? Maksudnya lu merasa sekarang tuh lu glow up dari yang dulu, ngerasa gitu nggak? Nge-compare berarti kita sama masa lalu intinya gitu ya. Sebenarnya perkembangan paling menonjol di gue itu bukan ke arah ini sebenarnya kita konteksnya lagi ngomongin kosmetik ya, makeup gitu. Tapi sebenarnya bukan ke arah penampilan sih kalau gue pribadi ya. Tapi lebih ke arah karakter gue gitu. Mungkin dulu gue lebih ke arah narrow minded gitu, lebih suka membaca sesuatu itu dari satu sisi atau satu opini doang gitu. Tapi as time goes by, lingkungan gue orangnya juga cukup supportive dan open minded, gue jadi ke bawah juga gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang
2021 lu glow up-nya udah sampai mana gitu. Ya gue ngerasa glow up-nya itu dari apa ya, tingkat maturity gue sih gitu. Sih. Karena gue ngerasa sebenarnya emang bener kita perlu banget yang namanya nge-present diri kita ke publik secara rapih gitu ya, secara rapi dan secara berwarna intinya gitu, buat dapetin first impression yang bagus dari publik gitu kan ya. Tapi at the same time eksterior itu sebenarnya kopong kalau misalkan lo sendiri nggak ngerasa happy dengan diri lo sendiri gitu loh, dan lo apa ya maksudnya ya, gue pengen punya image di mana gue adalah cewek mandiri, cewek yang bold, cewek yang kuat, dan juga happy gitu loh istilahnya. Nah, gue pengen hal tersebut tuh bisa terpancar dari bagaimana cara gue dandan gitu loh. Gue merasa kayak gitu sih. Cuman nggak bisa dipungkiri gue pernah mengalami glow. Maksudnya gue pernah ada di proses glow up yang itu juga dibantu sama look menurut gue ya. Setuju. Iya, jadi kayak katakanlah dulu misalnya zaman sekolah lah ya, gue tuh dulu ngerasa gue tuh dulu orangnya nggak berani ngomong bener-bener sama sekali, nggak tahu kenapa ya, kayak gue pernah dibully zaman gue SMP tuh sekolah gue kayak toksik gitulah, isinya bully saling membuli gitu, kayak gue pernah ngebully orang dan pernah dibully juga kayak gitu. Terus kayak dulu zaman sekolah kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya kayak nggak bisa dandan, terus nggak bisa, pokoknya pakai seragam nggak boleh dandan, harus ya udah gitu-gitu aja kan. Betul. Dan di satu sisi waktu itu jadinya orang yang emang aslinya udah cantik menurut society sama yang tidak itu pasti akan kelihatan banget gitu loh bedanya. Dan menurut gue nggak pede gara-gara itu, jadinya berpengaruh sama kayak ya apa ya namanya, self esteem kali ya, maksudnya kayak jadi nggak berani ngomong dan lain-lain karena pernah dibully juga, terus jadi sama sekali bener-bener nggak berani ngomong gitu, apa ya, parah banget deh pokoknya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, mulai kuliah gitu ya, misalnya kuliah kan udah boleh tuh mengekspresikan diri kita kan, bebas gitu kan kalau di kampus. Mulai saat itu tuh gue mulai ngerasa apa sih yang cocok buat gue, yang bikin gue happy, dandanan apa yang bikin gue happy dan lain-lain. Dan akhirnya beneran gue ngerasa seiring sama glow up dari luar, dari dalam diri gue pun juga merasa glow up gitu loh gue. Jadi seiringan gitu, dan gue jadi lebih percaya diri, jadinya lebih berani ngomong, lebih berani ikut ini ikut itu. Jadinya menurut gue itu bisa berdampingan sih ya. Iya. Benar sih kalau kata orang itu istilahnya penampilan itu bisa menunjang kepercayaan diri. Itu gue setuju. Setuju banget sumpah. Nah, gak kerasa kita hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, kenalan sama Mbak Rose, terus kenalan sama Mbak Cebok gitu. Gue agak konsisten ya, tadi ngomong Kak, kadang Mbak gitu ya, udah gue jadi Kak Rose sama Kak Cebok gitu, kita udah ngobrol banyak. Nah, gue pengen tahu dong Kak Rose, menurut Kak Rose ini Kak Cebok tuh orangnya gimana sih? Terus pernah gak sih kayak, kayak gue tahu nih orangnya nih gitu, dia ada dari divisi mana gitu, gue mungkin pernah kenal atau ketemu di meeting apa gitu mungkin sama si Kak Cebok gitu, pernah nggak? Kalau orangnya kayak apa, aku cuma bisa nebak-nebak ya, kayaknya sih orangnya asik. Cuman kalau pernah kenal atau enggak, sepertinya sih harusnya belum pernah ya, karena aku masuk circle pun baru pertengahan tahun kemarin. Jadi kayaknya sih belum kenal ya, belum pernah ketemu gitu. Aku pun belum pernah ke kantor. Iya, udah WFH kita ya waktu itu ya. Iya. Oh, oke. Wow, oke. Kalau kayak gitu, nah berarti aku tanya deh sekarang, balikin ke Kak Cebok. Gimana nih, menurut Kak Cebok, Kak Rose itu orangnya gimana sih? Oke, menarik ya. Sebenarnya kalau misalkan habis ini kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut deh. Karena kita punya banyak mutual interest, terus topik yang dilemparkan tadi kita berdua sama-sama nyambung gitu. Iya. Jadi Mbak Rose ini kayaknya seorang good listener lah intinya gitu. Dan enak banget buat ngobrol nyambung-nyambung gitu.
Deh, terima kasih. Yuhu. Mantap. Senang deh mempertemukan kalian akhirnya Tapi bisa nanti ngobrol. kalau ketemu jangan manggil gue cebok ya. Oke. Agak memalukan gitu. Tadi siapa disapa gitu kan, Kak Cebok gitu. Iya, agak di tengah meeting siapa gitu. gitu. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Jujur gue nggak sabar banget sih ngeliat hasil akhir make up kalian nih gitu kan. Gue mau ngajakin sebenarnya kalian untuk reveal jati diri kalian. Nanti boleh disebutin aja nama asli kalian, terus kalian datang dari divisi mana, udah berapa lama sih di Circlo gitu. Dan kita akan reveal, gue meminta tolong sama Kak Rose dan juga Kak Cebok untuk buka kameranya ya, dalam hitungan ketiga. Oh sebentar. Ngatur kamera dulu. Emang Cebok ini agak repot ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Kita tungguin gitu di sini. Tenang aja. Kameranya udah oke. Tadi nggak nyala kameranya. Oke. Sip. Kak Rose udah aman kameranya ya? Aman. Harus sip, ya udah. Oke, kita buka. 1, 2, 3. Hai Mbak Rose. Ini udah kelihatan belum? Belum. Udah. Yeay. Hai. Kok kembaran sih pakai baju hitam-hitam? Iya, kita sama loh bajunya hitam-hitam. Cantik-cantik sekali. Ya ampun. Aku hari ini belum ngapa-ngapain. Oke, ya udah. Kalau kayak gitu aku mau kenalan dulu dari Kak Cebok deh. Tadi kan udah dimulai dari Kak Rose ya. Aku pengen tahu namanya siapa, datang dari divisi mana, terus Kak Cebok hari ini mau ngapain, mau kemana nih? Udah cantik banget. Oke, thank you. Jadi, hello guys, perkenalkan nama gue Dieta Diayu Winisa Putri Syahid. Panjang ya. Panggilannya bukan Cebok, panggilannya Eta. Gue dari divisi User Success, dan kalau misalkan ditanya udah berapa lama sih sama Circlo, itu udah sekitar 2 tahun, dari September 2018, so kayaknya udah 2,5 tahun gue sama Circlo gitu. Ya, gitu aja sih. Oke, sekarang aku pindah ke Kak Rose nih, Kak Rose Blackpink. Ya, silakan. Halo semuanya. Nama aku Audrey Tanesa, biasanya sih dipanggil kalau nggak Audrey, Autan. Oh, oke. Terus aku di Circlo itu sekarang junior key account eksekutif, dan aku baru masuk Circlo itu pertengahan tahun kemarin lah, kayak September ya, kayaknya September. Gitu. September 2020 ya? Iya. Oke, berarti belum pernah ke kantor? Belum sama sekali. Oke. Kantor kita bagus loh. Benar. Makanya pengen. Coba diceritakan sedikit kantor kita seperti apa? Kak Cebok. Oh oke, Kak Eta. Kak Eta dong sekarang. Iya benar ya, udah boleh ya. Kantor kita itu besar, luas, itu aja sih. Dan dingin. Habis kalau digambarin ya, bingung juga ya. Tapi intinya sih enak, apalagi anak-anaknya gitu. Kalau misalkan kantornya kosong nggak enak, tapi kalau ada anak-anaknya enak gitu. Benar, aku setuju banget kalau kayak gitu. Jadi nggak sabar pengen coba ke kantor ya. Mantap deh pokoknya. Kita juga bisa ketemu lagi ngumpul-ngumpul di kantor gitu. Nanti Kak Eta juga sama Kak Audrey bisa ketemu, bisa ngobrol bareng ya kan, ngobrolin makeup lagi gitu, ngobrolin deep talk lah, ngobrol-ngobrol yang mungkin apa temanya yang sesuai dengan kalian suka gitu kan, nyambung. Oke, nah sebelum terakhir gue tutup, nah gue juga pengen kayak gimana sih kesan dan pesan kalian nih mengikuti Circlover Podcast, terus ketemu sama Kak Audrey, ketemu sama teman baru, ada Kak Eta juga ketemu sama teman baru, ada Kak Audrey. Nah gimana sih pendapat kalian? Oke. Ini mau mulai dari Cebok atau Mbak Rose dulu nih? Oke, ini masih Cebok ya dan Mbak Rose ya panggilannya ya. Oke, aku mulai dari Kak Rose atau Kak Audrey aja deh, boleh, monggo. Apa tadi itu ya kesannya ya? Kalau dari aku
awalnya kan aku belum pernah nih nontonin si podcast ini ya. Terus kemarin pas aku diminta untuk ke podcast ini, aku jadinya coba dengerin tuh. Ternyata emang seru. Jadi ekspektasinya dari awal udah seru dulu nih kan. Terus pas sekarang ikut, ternyata emang bener. Emang seru, apalagi ketemu sama yang punya interest yang sama ya. Dan kebetulan banget nyambung gitu. Jadi seru sih menurut aku. Kayak ya seru, pokoknya lanjutkan si podcast ini sampai ke episode-episode berikutnya. Yay, amin banget. Mudah-mudahan ya kita ketemu lagi dengan teman-teman lainnya gitu. Oke, thank you Kak Audrey kesan dan pesannya. Semoga ini tetap bisa seru terus. Gue akan move ke Kak Eta, monggo. Oke, sebenarnya kesan pesannya sama ya kayak Audrey ya. Jadi intinya di sini kan di podcast itu udah dibantu direncanain kira-kira kita mau ngangkat tema apa nih, terus kira-kira orang yang kira-kira ngerti tema itu apa gitu. Jadi somehow ini tuh kayak biro jodoh gitu, mempertemukan dua karyawan yang backgroundnya berbeda tapi sebenarnya ada kemungkinan punya mutual interest gitu loh. So thank you banget juga ya untuk yang udah bantu nge-settingin gue bisa ketemu sama Audrey, dan juga mungkin kedepannya dengan teman-teman circle yang udah nontonin podcast ini juga bakalan ini nih nge-reach out ke kita gitu untuk ngobrolin soal skincare dan juga kosmetik gitu. So I think ini bagus banget sih. Jadi kita kayak punya circle circle di circle yang untuk ngomongin soal kosmetik dan juga skincare ke depannya. Oh, mantap. Thank you deh, thank you. Sekarang terakhir. Aku belum tahu nih Kak Eta sama Kak Audrey ini make up hari ini mau kemana? Mau ngapain? Audrey dulu deh. Ya, boleh. Kalau aku ini makeup kemana ya? Sebenarnya ini makeup basic aku sih biasanya. Mungkin ini bisa aku pakai buat kalau ada meeting online sama klien. Gitu sih kalau untuk yang online ya. Cuman kalau misalnya di offline, kalau misalnya nggak pandemi gitu misalnya ya, mungkin ini bisa dipakai buat ngedate. Asik. Buat first date ya, yang natural tapi tetap asik gitu, kelihatannya cantik gitu. Oke, kalau Kak Eta mau kemana? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya mau kemana, nggak kemana-mana deh, standby di rumah. Cuma nanti kita ada jadwal, jadi teman-teman kuliah aku pada mau reuni lah intinya gitu. Jadi kita bakalan kumpul nanti di Zoom, terus ngobrolin ya catch up lah tentang kehidupan, kira-kira gimana nih karir kalian, terus kesehatan, atau mungkin yang sudah berkeluarga gitu, catch up kehidupan aja sih gitu. Dan jujur siapa sih yang nggak mau kelihatan wah gitu ketika lagi reuni? Semua pasti pengen kelihatan wah dong. Benar, aku setuju. Seneng banget udah ketemu sama kalian, ngobrol sama kalian. Thank you banget, kalian udah mau nyempetin waktu kalian after work nya gitu kan. Jadi thank you banget. Gue dan tim Circle of Work Podcast juga di sini juga ngucapin terima kasih banyak buat Kak Eta dan juga Kak Audrey udah mau nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol bareng. Seneng banget, dan semoga kalian juga bisa terhibur, kalian bisa juga senang, bisa dapetin sesuatu yang baru lagi ya dari Circle of Work Podcast ini. Sip, pastinya, thank you banget. Thank you juga, Kak. Thank you Audrey, thank you Dea, thank you semuanya ya. Thank you, bye-bye. Bye.